Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo dengan NIM 152306562 dari kelas 15 3A 31. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang anti korupsi yang berjudul Membangun Integritas dan Keadilan. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak integritas lembaga publik, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk itu, gerakan anti korupsi menjadi sangat penting sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ini bisa berupa suap, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, atau tindakan lain yang merugikan kepentingan publik. Dampak korupsi sangat luas, mencakup kerugian ekonomi, ketidakadilan sosial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut adalah metode penelitian, yaitu upaya anti korupsi di Indonesia. Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas korupsi, termasuk 1. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut dengan KPK. KPK adalah lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi dengan melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan. Yang kedua ada pendidikan dan kesadaran publik. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi melalui kampanye kesadaran, pendidikan, dan pelibatan masyarakat sipil. Yang ketiga ada penguatan regulasi. Pemerintah telah berupaya untuk memperkuat regulasi dan undang-undang terkait pencegahan korupsi, termasuk menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku korupsi. Dan di sini ada hasil atau pembahasan. Yang pertama, kepercayaan publik. Integritas yang tinggi dalam institusi dan individu membangun kepercayaan masyarakat. Ketika orang percaya bahwa keputusan diambil secara adil, mereka lebih cenderung untuk mendukung dan berpartisipasi dalam sistem. Yang kedua ada stabilitas sosial. Keadilan dalam perlakuan dan kesempatan membantu mengurangi ketegangan sosial dan konflik, menciptakan lingkungan yang lebih stabil. Yang ketiga ada pembangunan ekonomi. Lingkungan yang adil dan transparan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Para investor cenderung berinvestasi di tempat di mana hukum ditegakkan dan korupsi diminimalisir. Yang keempat ada kualitas hidup yang lebih baik, yaitu dengan ketika masyarakat merasakan keadilan, mereka lebih cenderung berkontribusi secara positif, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kelima ada peningkatan partisipasi warga. Masyarakat yang merasa diperlakukan secara adil lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, memperkuat demokrasi. Yang keenam, pengembangan karakter. Individu yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan cenderung membangun karakter yang kuat, yang dapat berdampak positif pada hubungan interpersonal dan profesional. Dan yang terakhir ada
mendorong inovasi dan kreativitas. Lingkungan yang mendukung keadilan dan integritas dapat merangsang kreativitas dan inovasi, karena individu merasa aman untuk mengekspresikan ide-ide mereka tanpa takut akan diskriminasi atau penilaian yang tidak adil. Dan di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah perang melawan korupsi adalah tugas yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Melalui gerakan anti korupsi yang kuat, kita dapat membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Hanya dengan komitmen bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang bebas dari korupsi demi kesejahteraan bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.